Andai aku bisa memilih takdir, aku memohon kepada Allah, aku dilahirkan dari keluarga Rasul. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Umar Ibn Khattab yang langkahnya mengusir iblis. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Utsman bin Affan yang hartanya sampai detik ini memiliki rekening di Madinah. Aku pengen punya ayah seperti Ali bin Abi Thalib yang berperang melawan musuh tak pernah kalah, tapi tidak emosi ketika memainkan pedangnya. Aku pengen. Cuma Allah berkehendak lain. Dialah orang tuaku, dialah ayahku, dialah ibuku. Saya gak bisa milih takdir. Ayahku lelaki yang temperamental, ayahku lelaki yang pernah menzolimi ibuku, ayahku orang yang banyak salah, ayahku ayahku orang yang punya masa lalu, ayahku orang yang tidak sempurna. Tapi demi Allah, dialah benda berharga yang pernah Allah berikan pada hidupku. Hidup ini kata Allah, manusia cuma punya mau, Allah yang berkehendak. Ajarkan seperti itu. Ayah cuma bisa membeli sebidang tanah, nak. Tanyalah kenapa ayah beli di sini, nak. Tanya, nak. Kenapa ayah? Ayah pikir di sini butuh sebuah tempat untuk mendidik agama, nak. Maka mungkin umur ayah nggak seberapa lagi, tapi ingat tujuan ayah beli tanah ini, nak. Bangun di tempat ini, kemuliaan, nak. Bangun. Jelaskan. Baru setengah pondasi ayah membangun masjid, nak. Cuma itu kemampuan ayah. Kau harus lebih mampu daripada ayah, nak. Ajarkan. Ayah sudah terlalu tua, nak, tidak bisa membimbing kalian ke surga. Kematian di ambang pintu kehidupan ayah, nak. Demi Allah, nak, ambillah tongkat estafet kehidupan keluarga ini, nak. Bawa kami ke surga dengan doamu, nak. Karena Rasul pernah dibentangkan alam barzah, dibentangkan alam barzah ke Rasulullah. Ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, dicambuk mayit oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayit kepada malaikat, lima takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit, aku orang yang layak untuk dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit, sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu? Ayahmu tidak maksum, nak. Tapi prinsip ayahmu tidak akan pernah berbuat syirik dalam hidup ini, nak. Doa mula yang bisa masuk ke lubang kubur ayah, nak. Masya Allah. Jelaskan sama anak-anak kita supaya mulutnya basah. Selalu berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Biarlah mulutnya rotban min zikrillah, mulutnya basah selalu mengingat Allah, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Jangan kita menganggap bahwa seekor macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit lehernya adalah sebuah kesadisan. Tidak. Begitulah cara dia mencintai anaknya. Kita nggak pernah tahu ibu yang kita benci pernah meminum jamu yang dia tidak suka untuk kebaikan kita. Ayah yang kita anggap nggak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah. Kita nggak pernah tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Manalah kau tahu ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan. Dia minta yang terbaik buat anaknya, Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya? Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu mulai tumbuh, nak. Ayahmu gak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rezeki. Demi Allah. Nanti kau akan rasakan. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal.
tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Ambil tangannya, cium, rasakan dong kulit orang tua kita, supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul ingin menjadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga prinsip hidup dalam hidupnya tidak mungkin pulang kampung menemui mereka sebelum sukses, dia buang jauh-jauh. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah, kau bocah kecil di hadapannya. Tidurlah di pahanya. Mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa, nak. Kutimang kau dulu, nak. Badanmu memanjang, tak bisa kutimang. Kau gendong kau seperti ini, nak. Makin panjang badanmu tak mungkin digendong. Ku gandeng kau, nak. Badanmu mulai meninggi, menyusul ayahmu, nak. Tak bisa ayah gandeng lagi. Ayah rangkul di pundakmu, nak. Lama kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul, nak. Di pundak ayah. Lama kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk, nak. Kau tuntun ayahmu, nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah. Kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntun pada jalan yang benar. Tolong, nak, ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini, nak. Kau pernah ada di pundak ayahmu, nak. Dagumu di pundak ayahmu, nak.